Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS disebut memiliki sumber daya tak terbatas. Faktanya, seperti yang diwartakan CNBC Indonesia, kekayaan bersih individu MBS diyakini sekitar 13 miliar pound sterling, atau setara 251 triliun rupiah. Sejak dinobatkan sebagai putra mahkota, sepak terjang MBS kerap menuai pro kontra. Disebutkan Tempo, MBS dikenal sebagai seorang yang membuka pintu perubahan terhadap Arab Saudi yang dikenal ultra konservatif. Setahun sebagai wakil Perdana Menteri, dia memperbolehkan perempuan untuk mengendarai kendaraan. Terakhir, dia memperbolehkan perempuan merokok di ruang publik. Namun, MBS juga disebut tampak memiliki watak otoriter. Berbagai kasus kontroversial sempat menyelimutinya. Terbaru, dalam 8 bulan setelah MBS diangkat menjadi putra mahkota, 133 orang dieksekusi. Demikian laporan Reprieve, seperti yang dikutip Zona Banten. Yang lebih mencengangkannya lagi, MBS disebut pernah mengusulkan untuk membunuh Raja Abdullah semasa dia masih hidup dengan menggunakan cincin beracun. Hal mengerikan itu terkuak oleh Saad Al-Jabri, mantan petinggi intelijen Arab Saudi. Al-Jabri pula yang menyebutkan bahwa sang putra mahkota selaku penguasa de facto Arab Saudi dan putra Raja Salman adalah seorang psikopat, pembunuh di Timur Tengah dengan sumber daya tak terbatas, sosok yang menimbulkan ancaman terhadap rakyatnya, terhadap warga Amerika, dan terhadap planet ini. Al-Jabri menuding bahwa pada pertemuan di tahun 2014, MBS mengusulkan pada sepupunya, Pangeran Mohammed bin Nayef, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri, bahwa dia bisa mengatur agar Raja Abdullah dibunuh. Dia, maksudnya MBS berkata kepadanya, maksudnya, kepada Mohammed bin Nayef, saya ingin membunuh Raja Abdullah. Saya mendapat cincin beracun dari Rusia. Itu cukup bagi saya untuk menjabat tangannya dan dia, maksudnya Raja Abdullah, akan tamat, papar Al-Jabri. Apakah saat itu dia hanya sesumbar? Dia, maksudnya MBS, mengatakan itu dan kami menganggap serius, ujar Al-Jabri saat diwawancarai dalam program 60 Minutes yang ditayangkan stasiun televisi CBS seperti dikutip BBC. Al-Jabri mengaku perkara itu telah diurus secara tertutup di pengadilan kerajaan. Namun, dia menambahkan, pertemuan antara MBS dan Mohammed bin Nayef direkam dengan kamera video secara diam-diam. Al-Jabri mengeklaim dirinya tahu ada 2 salinan rekaman video. Akhirnya Raja Abdullah mangkat di usia 90 tahun pada 2015. Almarhum kemudian digantikan oleh saudara laki-lakinya, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ayahanda MBS. Raja Salman lantas mengangkat Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota. Akan tetapi, pada tahun 2017, status itu dialihkan kepada Mohammed bin Salman. Tak hanya itu, Mohammed bin Nayef juga kehilangan jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan dilaporkan sempat dijebloskan sebagai tahanan rumah. Dia juga sempat ditahan aparat atas dakwaan yang tidak diumumkan ke publik. Adapun Al-Jabri kabur ke Kanada setelah Mohammed bin Nayef lengser sebagai putra mahkota. Al-Jabri mengatakan dalam wawancara bahwa dia sempat diperingatkan oleh seorang teman di sebuah lembaga intelijen negara di Timur Tengah. Mohammed bin Salman mengirim sekelompok pembunuh untuk menghabisinya pada Oktober 2018, beberapa hari setelah agen-agen Arab Saudi membunuh seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi di Turki. Al-Jabri menuding ada 6 orang yang tergabung dalam satu tim mendarat di Ottawa, tapi mereka dideportasi setelah Bea Cukai Kanada menemukan mereka membawa peralatan mencurigakan untuk analisa DNA.
Al-Jabri juga sempat melayangkan gugatan terhadap putra mahkota Saudi di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Gugatan tersebut menuduh MBS telah melakukan percobaan pembunuhan. Namun, sang putra mahkota membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Dia juga menyangkal telah terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, meskipun sejumlah lembaga intelijen Amerika Serikat menyebut dia menyetujui operasi tersebut. Semua tuduhan Al-Jabri sebelumnya juga dibantah oleh Arab Saudi. Masih dari BBC, melalui surat pernyataan kepada CBS, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington DC, Amerika Serikat, mengklaim Al-Jabri sebagai mantan pejabat pemerintah yang kehilangan kredibilitasnya, punya riwayat panjang berbohong dan menciptakan pengalihan isu guna menyembunyikan kejahatan keuangan yang dia lakukan hingga mencapai miliaran dolar, untuk membiayai kehidupan mewah dirinya dan keluarganya. Buntut dari bantahan Arab Saudi atas berbagai tuduhan Al-Jabri kemudian digugat atas tuduhan korupsi oleh sejumlah entitas Arab Saudi. Seorang hakim Kanada telah membekukan aset-aset Al-Jabri seraya mengatakan ada bukti-bukti penipuan yang luar biasa. Namun, Al-Jabri tetap membantah telah mencuri uang pemerintah Arab Saudi. Dia juga berkilah bahwa mantan majikannya telah mengupahnya dengan royal. Tak berhenti di situ saja, pada Maret 2020, aparat Arab Saudi juga menahan dua anak Al-Jabri, yaitu Umar dan Sarah. Mereka disebut beberapa kelompok hak asasi manusia sebagai upaya untuk memaksanya kembali ke Arab Saudi. 2 bulan setelah ayah mereka menggugat putra mahkota, kedua anak itu dihukum masing-masing 9 tahun dan 6,5 tahun penjara oleh pengadilan Arab Saudi. Mereka dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang dan berusaha kabur ke luar negeri. Namun, anak-anak Al-Jabri itu membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Kendati membantah, sebuah pengadilan banding justru menguatkan vonis sebelumnya dalam sidang rahasia yang tidak dihadiri oleh kedua anak Al-Jabri. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.